Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa la min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Ketemu kembali dengan Bu Widya dalam pelajaran matematika. Hari ini Bu Widya akan menjelaskan tentang alat ukur waktu dan konversi satuan waktu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar Allah berikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dengan berdoa kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita berharap apa yang kita lakukan menjadi ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu yuk biar lebih semangat. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendikia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Nah, setelah kita yel-yel, semoga kita lebih semangat lagi ya belajarnya. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari alat ukur waktu dan konversi satuan waktu. Ya, kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memberi contoh alat ukur waktu dan satuan waktu, melakukan konversi antar satuan waktu, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan waktu. Apakah anak soleh dan soleha pernah membaca atau bahkan menghafal surat Al-Asr ayat 1-3? Yuk kita dengarkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, dalam surat Al-Asr ayat 1-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan atau saling menasehati dengan kebenaran, serta dengan kesabaran." Dari sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak mengalami kerugian. Nah, selanjutnya kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Sudah siap semua? Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah alat ukur waktu. Apa saja sih alat ukur waktu itu? Yang pertama adalah jam. Siapa yang punya jam di rumah? Nah, jam yang kita punya biasanya terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu jam analog. Yang kedua adalah jam digital. Apa bedanya? Pada jam analog terdapat jarum jam yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Jarum pendek menunjukkan jam
jarum panjang menunjukkan menit dan jarum yang selalu bergerak itu menunjukkan detik. Kemudian pada jam digital itu tidak terdapat jarum jam, hanya bertuliskan angka. Alat ukur selanjutnya yaitu stopwatch. Apakah kalian pernah melihat stopwatch? Untuk apa stopwatch itu? Nah, stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Misalnya, berapa lama sebuah mobil dapat mencapai jarak 60 km, atau berapa waktu yang dibutuhkan seorang pelari yang dapat mencapai jarak 100 meter. Biasanya stopwatch ini digunakan untuk mengukur kecepatan atau waktu lari seorang pelari, atau berapa lama sebuah mobil mencapai jarak tertentu. Untuk alat ukur waktu yang ketiga yaitu kalender. Apakah kalian punya kalender di rumah? Apa saja yang ada di dalam kalender? Ya, di dalam kalender terdapat satuan waktu berupa hari, minggu, bulan dalam satu tahun. Nah, tahukah kamu satuan waktu apa yang terdapat pada jam? Ayo. Seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, satuan waktu yang terdapat pada jam yaitu detik, menit, dan jam. Lalu, satuan waktu apa yang terdapat pada kalender? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Yang pertama yaitu hari, minggu, bulan, dan tahun. Satuan waktu ini akan kita pelajari hari ini ya. Sudah siap semua? Yuk, perhatikan penjelasan berikut ini. Konversi waktu. Untuk mempelajari konversi waktu, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak soleh dan soleha harus menghafalkan tangga satuan waktu, urutan tangga satuan waktu. Lalu yang kedua, hafalkan tabel satuan waktu. Lalu yang ketiga, teliti dalam menggunakan anak tangga satuan waktu. Seperti ini, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Tangga dan tabel satuan waktu. Yang pertama yaitu tahun, kedua bulan, minggu, hari, jam, menit, dan yang terakhir detik. Urutan tangga ini tidak boleh terbalik atau tidak boleh keliru, karena semakin tinggi itu waktunya semakin besar, dan semakin rendah itu waktunya semakin sebentar. Nah, agar kalian mudah menghafal tangga satuan waktu ini, kita buat kalimatnya ya. Tahun itu tahu, bulan untuk bulat, minggirin untuk minggu, harimau untuk hari, jam, Jawa untuk jam, menjadi untuk menit, dan derita untuk detik. Tahu bulat, minggirin harimau Jawa, menjadi derita. Ingat kalimatnya ya. Tahu bulat, minggirin harimau Jawa, menjadi derita. Tahu untuk tahun, bulat untuk bulan, minggirin untuk minggu, harimau untuk hari, Jawa untuk jam, menjadi untuk menit, dan derita untuk detik. Nah, setelah kalian hafal tangga satuan waktu, kalian juga harus menghafal tabel satuan waktu. Seperti ini contohnya. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu.
1 minggu sama dengan 7 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Setelah kalian hafal tangga satuan waktu dan tabel satuan waktu, kalian juga harus teliti untuk menentukan mana yang turun dan mana yang naik. Jika turun, maka caranya dengan dikalikan. Jika naik, caranya dengan dibagi. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal konversi satuan waktu, yuk kita nyanyi lagu satuan waktu berikut ini. Satu minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 4 minggu, 1 bulan 30 hari, kalau 1 tahun 12 bulan, 1 menit 60 detik, kalau 1 jam 60 menit. Ayo kawan, kita hafalkan semuanya satuan waktu. Bagaimana, anak-anak sudah bisa belum lagunya? Yuk kita ulang sekali lagi ya. Minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 4 minggu, 1 bulan 30 hari, kalau 1 tahun 12 bulan, 1 menit 60 detik, kalau 1 jam 60 menit. Ayo kawan, kita hafalkan semuanya satuan waktu. Nah, lebih mudah bukan menghafalnya? Nah, kita mulai contoh soal berikut ini ya. Contoh soal pertama. 5 tahun sama dengan berapa bulan? Ingat kembali tangga satuan waktu. Jika turun maka dikalikan, jika naik maka dibagi. Dari tahun ke bulan, naik atau turun? Benar, dari tahun ke bulan turun sebanyak 1 anak tangga. Maka caranya dengan dikalikan. 1 tahun berapa bulan ya? Yuk kita ingat-ingat lagi tabel perkalian, tabel satuan waktunya. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka caranya adalah 5 tahun, berarti kita tulis 5 dikali dengan 12 bulan, maka hasilnya adalah 60 bulan. Contoh soal yang kedua. 36 bulan sama dengan berapa tahun? Kita ingat-ingat lagi tangganya ya. Jika turun dikalikan, jika naik dibagi. Dari bulan ke tahun. Coba kita lihat dari bulan ke tahun, berarti anak tangganya naik. Kemudian kita ingat kembali tabel satuan waktunya. Dari bulan ke tahun, kita masih menggunakan tahun dan bulan yang ini. Kemudian baru kita bagi 36 dibagi 12. Masih ingat tidak? Kalau pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, maka caranya adalah perkalian 12 yang hasilnya 36 berapa ya? 1 dikali 12 sama dengan 12. 2 dikali 12 sama dengan 24. 3 dikali 12 sama dengan 36. Jadi perkalian 12 yang hasilnya 36 adalah 3.
Maka 36 dibagi 12 sama dengan 3. 36 bulan sama dengan 3 tahun. Lanjut ke soal ketiga. 28 hari sama dengan titik-titik minggu. Lihat kembali tabelnya ya. Dan juga tangga satuan waktu. Dari hari ke minggu, naik atau turun coba? Dari hari kita ubah ke minggu. Ternyata naik 1 anak tangga. Berarti cara yang digunakan adalah dibagi. Tabel satuan mana ya yang kita gunakan untuk hari dan minggu? Nah, kita gunakan yang ini. 1 minggu sama dengan 7 hari. Karena dibagi, maka 28 dibagi 7. Berarti karena pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, perkalian 7 yang hasilnya 28 berapa ya? 1 dikali 7 sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. 3 dikali 7 sama dengan 21. 4 dikali 7 sama dengan 28. Berarti perkalian 7 yang hasilnya 28 adalah 4. Maka 28 dibagi 7 sama dengan 4. 28 hari sama dengan 4 minggu. Lanjut ke soal yang keempat. 48 jam ditambah 3 hari sama dengan titik-titik hari. Perhatikan tangga satuan waktu berikut ini. Karena satuannya berbeda dari yang ditanyakan, maka jam kita ubah menjadi hari. Dari jam ke hari naik atau turun ya? Kita lihat tangganya. Dari jam ke hari ternyata naik 1 tangga. Nah, dari tabel satuan waktu ini, hari dan jam mana yang kita gunakan ya? Nih, kita gunakan yang ini. 1 hari sama dengan 24 jam. Berarti 48 jam dibagi 24 jam sama dengan 2. Kemudian ditambah 3 hari, maka 48 jam ditambah 3 hari sama dengan 5 hari. Apakah anak-anak soleh dan soleha sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita coba latihan soal yuk. Untuk latihan soal, anak-anak soleh dan soleha bisa mengklik link pada deskripsi video ini ya. Nah, Bu Guru akan jelaskan bagaimana cara permainannya. Nanti akan muncul pertanyaan dan pilihan jawabannya. Kalian tinggal mengarahkan robot ini menuju jawabannya. 1 hari sama dengan berapa jam? Jawabannya adalah 24. Maka kita arahkan robotnya menuju jawaban 24. Jangan sampai bertabrakan dengan monsternya ya. Kalian bisa menggunakan mouse atau arah ke kiri dan ke kanan, anak panah ke kiri dan ke kanan pada laptop atau komputer kalian. Jika jawabannya salah, masih diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk perbaikan. Nah, jika benar, nanti akan ada tanda jika jawaban kalian benar. Lanjut ke soal yang kedua. 1 bulan sama dengan berapa minggu?
Berapa minggu ya? Yuk, kita coba 1 bulan 4 minggu. Mana ya jawabannya? Wah, terkena monster. Nah, jawabannya benar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 1 bulan sama dengan berapa hari? 1 bulan 30 hari. Kita arahkan ke jawaban 30. 2 minggu sama dengan berapa hari? 1 minggu 7 hari. Kalau 2 minggu berarti 14 hari. Ayo kita cari ke arah 14. Ya, terkena monster. Nah, jika sudah 3 kali kesempatan, maka permainan selesai. Kalian bisa mengulang dengan mengklik kembali link pada deskripsi ya. Nah, seperti itu pelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah alat ukur waktu. Lalu yang kedua adalah konversi satuan waktu. Jangan lupa, kalian harus ingat tanggal satuan waktu dan tabel satuan waktu. Sebelum Bu Widya tutup, Bu Widya ingatkan kembali anak soleh dan soleha agar selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam firman Allah tadi dalam surat Al-Asr ayat 1-3, juga Rasulullah SAW pernah bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Lalu gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Selanjutnya yang keempat adalah gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang kelima adalah gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gunakan untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, agar hidup kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bu Widya akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.